Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Suprihantosa Sugiarto. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan tugas UAS kepada saya. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul waralaba. Yang pertama, pengertian waralaba. Waralaba merupakan suatu bentuk sistem bisnis kemitraan dengan bermodal kepercayaan atas apa yang akan franchise laksanakan dengan franchisor dan memberi keseluruhan konsep usahanya baik berupa merek dagangan, resep yang dimiliki maupun hak intelektual sekaligus pelatihan kewirausahaan terhadap franchise. Dan sebagai franchise menerimanya dengan harus membayar yearly fee yang telah disepakati dan di dalamnya terdapat sebuah perjanjian. Di sini ada juga jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba, yang pertama ada waralaba merek dan produk dagang. Yang kedua waralaba format bisnis, dan yang ketiga manufacturing plan franchising atau yang biasa disebut rahasia formula suatu produksi barang. Di sini juga membahas tentang dasar hukum waralaba. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba selanjutnya disebut waralaba menjelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba, dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian itu, maka secara otomatis dengan terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam waralaba diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam, yaitu adanya subjek perikatan, objek perikatan, tujuan perikatan, dan ijab kabul, serta larangan transaksi atau ketidakjelasan. Perjanjian waralaba adalah perjanjian formal. Hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba diisyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Hal ini sesuai dengan asas tertulis yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan atau penjualan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerjasama dalam asas hukum perdata Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salim Umar menyatakan ada 3 prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari maisir, gharar, dan riba. Maisir adalah semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari suatu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui suatu permainan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba atau franchise ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama objek perjanjian, waralaba tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Misalnya, bisnis penjualan makanan atau minuman yang haram, maka perjanjian tersebut otomatis batal menurut hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip syariah yang diterapkan perlu diawasi, jangan sampai mengatasnamakan syariah namun sebenarnya masih konvensional. Pengawasan merupakan hal yang utama dalam suatu manajemen pengawasan menjadi indikator apakah rencana sudah sesuai dengan yang dijalankan. Begitu juga dengan penerapan syariah dalam setiap bisnis. Harus dapat dipastikan bahwa syariah yang diterapkan benar-benar syariah yang sesungguhnya, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama terkemuka. Di Indonesia, peran pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah ada pada Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI. Dan di sini juga membahas tentang tata cara akad dalam waralaba. Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan bisnis, yaitu maisir, asusila, haram, riba, ihtikar, dan doror. Jika diperhatikan dari sudut
bentuk perjanjian yang diadakan waralaba atau franchise dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama atau syirkoh. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisor dan franchise terbentuk hubungan kerjasama. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja. Ada juga kerjasama di mana salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam operasional kegiatan waralaba juga diterapkan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan kehati-hatian. Prinsip dasar bermuamalah yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit, suka sama suka, serta menjauhi segala bentuk riba. Melihat teknis operasional yang diterapkan pada bisnis waralaba dapat dipahami bahwa dalam perjanjian waralaba tidak terdapat halangan-halangan atau larangan dalam bisnis Islam. Dalam perjanjian waralaba telah terpenuhi rukun, syarat, dan prinsip dasar bermuamalah. Artinya perjanjian ini dibolehkan dan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Di sini akan membahas tentang hal yang dilakukan ketika terjadi wan prestasi. Apabila pihak penerima waralaba atau franchise tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba atau franchisor, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba atau franchisor. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba tidak menjalankan standar operating procedure atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba. Franchisor kepada pihak penerima waralaba atau franchise dan pihak penerima waralaba franchise membangun, menjalankan, atau meniru usaha yang sejenis, memiliki kemiripan, atau yang dapat menciptakan kompetisi dengan usaha waralaba yang diberikan dan dimiliki oleh pihak pemberi waralaba. Maka pihak pemberi waralaba akan memutuskan perjanjian waralaba yang telah disepakati dan seluruh kerugian investasi pihak penerima waralaba adalah menjadi risiko pihak penerima waralaba secara penuh. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dan penjelasan dari materi yang saya paparkan. Untuk itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.